Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan materi ya atau penjelasan umum terkait dengan cara menyusun proposal penelitian bagi mahasiswa tingkat akhir gitu ya, yang sekarang mungkin lagi dalam persiapan menuju penyusunan proposal. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah umum atau penjelasan umum mengenai cara penyusunannya. Oke. Pertama-tama, kita masuk dulu pada konsepnya ya, terkait dengan proposal penelitian itu sendiri. Pada umumnya, suatu penelitian itu didahului dengan pembuatan proposal, ya. Tentunya teman-teman sebelum melakukan penelitian murni di lapangan, itu kan harus mengajukan dulu rancangan-rancangan penelitiannya. Nah, rancangan-rancangan penelitian itu dalam rupa proposal penelitian. Ya, kegunaan proposal ini merupakan pengantar awal dari sebuah penelitian. Apakah penelitian yang akan dilakukan secara umum itu layak diterima oleh yang berkepentingan atau tidak? Oke. Selain itu, untuk diuji kelayakan, biasanya juga digunakan untuk menghimpun dana. Ya, ini berbeda lagi ya ketika kita proposal penelitian dalam rangka tugas akhir dengan dalam rangka untuk mengumpulkan dana seperti itu. Nah, kemudian untuk batasannya. Untuk usulan penelitian atau research proposal penelitian ini merupakan rencana penelitian mahasiswa yang hasilnya nanti disusun dalam bentuk tugas akhir atau skripsi atau karya tulis ilmiah sebelum memperoleh gelar kesarjanaannya. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan, ya, yang seperti sudah saya sampaikan tadi, rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Oke, bentuk proposal penelitian ini biasanya memiliki suatu bentuk baku dengan berbagai standar tertentu seperti penggunaan bahasa, tanda baca, kutipan, dan lain-lain. Nah, ini merupakan pedoman dalam proses penyusunan proposal maupun tugas akhir skripsi. Itu namanya panduan penyusunan skripsi. Itu biasanya ada dari pihak universitas atau lembaga yang diberikan kepada mahasiswa sebagai pedoman atau pegangan mahasiswa dalam proses penyusunan proposal. Oke, ini juga penting bahwa sebelum memulai penulisan proposal atau karya ilmiah, itu hal-hal yang perlu disiapkan adalah yang pertama itu topik tulisan yang sudah jelas. Ya, ketika dalam pengajuan proposal itu teman-teman sudah harus memiliki kejelasan topik apa sih yang mau diteliti. Teman-teman harus bisa menguasai topiknya, permasalahannya apa. Itu. Kemudian yang kedua, perumusan masalah yang pasti. Harus ada perumusan masalah yang pasti. Jangan ngambang, tetapi pasti apa yang mau dipecahkan, gitu ya. Kemudian sumber-sumber informasi yang menunjang. Bisa dari penelitian terdahulu, kajian teori, dari buku, kemudian dari majalah, pengamatan atau observasi, dan lain sebagainya yang menunjang topik penelitian tersebut. Jangan sampai kita meneliti sesuatu yang tidak ada sumber pendukungnya. Tidak ada yang namanya referensinya yang mendukung. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala di akhir atau dalam rangka nanti di tengah jalan penyusunan proposal itu sendiri, gitu ya. Dengan berbekal 3 hal tersebut, proposal disusun untuk memberikan gambaran awal dari tulisan karya ilmiah atau penelitian yang akan dibuat atau disusun. Nah, ini unsur-unsur proposal. Ada 3 bagian, mulai dari halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, kemudian isi. Nah, kemudian halaman judul. Halaman judul itu memuat judul usulan penelitian. Tentunya judul ini kan bermula atau berawal dari topik tadi atau tema penelitian yang teman-teman angkat. Kemudian jenis usulannya, jenisnya itu apa? Jenis penelitiannya, kualitatif kah, kuantitatif kah, gitu ya. Lambang perguruan ini kondisional ya, nanti menyesuaikan dengan kaidah selingkung daripada
universitas atau kampus masing-masing. Ini halaman persetujuan juga begitu, disesuaikan saja sesuai dengan pedoman atau panduan penyusunan. Begitupun dengan isi. Nah, ini secara umum, ini untuk halaman isi itu memuat latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat penelitian, hipotesis, metode penelitian, rencana kegiatan, dan daftar pustaka. Nah, secara umum, di beberapa kampus, di hampir semua kampus itu memiliki sistematika seperti ini, formatnya seperti ini, teman-teman, untuk usulan atau proposal penelitiannya, gitu ya. Nah, bagian isi proposal biasanya dirangkai dalam 3 bab. Ini juga secara umum, biasanya hampir semua universitas juga menerapkan ini, gitu ya. Bab 1 itu pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat. Kemudian bab 2, biasanya kalau di yang lainnya juga ada yang memuat tentang sistematika penulisan, itu biasanya di akhir bab 1. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka itu konsep-konsep teoritik, landasan teori, kerangka konsep, kemudian hipotesis. Untuk bab 3 sendiri itu metodologi penelitian, memuat tentang rancangan penelitian, subjek penelitian, variabel, definisi operasional variabel, sumber data dan instrumen penelitian. Cara analisis data, jadwal pelaksanaan penelitian, itu semua ada di bagian metodologi. Jadi, metodologi ini adalah cara, ya, sekumpulan cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian. Sekumpulan cara yang dipakai untuk melakukan penelitian, seperti itu ya. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Sebentar. Oke. Kemudian, kita masuk pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini berisi atau memuat tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah yang diangkat itu begitu penting dan perlu diteliti, yang berasal dari teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan, seminar, dan diskusi ilmiah, ataupun pengalaman atau pengamatan, dan sangat berakibat dampaknya jika masalah tersebut tidak dicari solusinya. Nah, jadi teman-teman, di dalam latar belakang permasalahan penelitian itu sudah harus jelas secara detail memuat permasalahan-permasalahan penelitian yang hendak kita teliti. Jadi jangan sampai di dalam latar belakang masalah itu masih ngambang permasalahannya, belum ada benang merahnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, di dalam latar belakang permasalahan penelitian itu sendiri, itu harus memuat tadi yang pertama permasalahan penelitian, kemudian juga tidak lupa yang menguatkan adalah referensinya. Dari hasil-hasil penelitian, kajian teori, diskusi, pengamatan, dan sebagainya. Di dalam latar belakang penelitian itulah yang kemudian menjadi kekuatan kita untuk meyakinkan para pembaca atau dalam hal ini adalah dosen pembimbing untuk menyetujui proposal kita. Disinilah letaknya latar belakang ini. Jadi betul-betul dikaji, betul-betul ditulis secara serius di dalam latar belakang permasalahan ini. Karena ini adalah ujung tombak penerimaan proposal kita gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat penting di dalam latar belakang permasalahan. Kemudian teknis alur pembuatan latar belakang masalah yang ditulis itu juga kemudian harus diperhatikan. Setiap paragrafnya berawal dari kajian umum, fenomena umum, kajian pustaka, fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti, kemudian pernyataan ketertarikan peneliti untuk mengambil judul atau tema penelitian yang akan dilakukan. Ibaratnya ini isi latar belakang seperti piramida terbalik. Jadi piramida terbalik itu atau segitiga terbalik itu hal-hal yang bersifat umum kita bahas dulu, kemudian nanti mengarah atau mengerucut ke hal-hal yang bersifat khusus. Gitu ya. Jadi nanti di akhir kita mengungkapkan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Apa alasannya? Nah, ini juga tidak sedikit keluar pertanyaan ini saat kita melakukan sidang ya, sidang atau apa namanya seminar proposal ya, itu nanti tidak sedikit juga dosen-dosen pembimbing itu yang bertanya atau penguji yang bertanya mengapa penelitian ini penting dilakukan, apa alasannya gitu ya. Jadi teman-teman betul harus tahu mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian.
Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empiris, dalam arti memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Contoh rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif pada bayinya yang berusia 0 sampai 6 bulan? Ini berupa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Kemudian, masuk pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tadi. Tujuan mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian, ya. Jadi untuk menjawab rumusan penelitian tadi, rumusan masalah penelitian tadi, gitu ya. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian menggunakan kalimat tanya. Atau rumusan masalah penelitian tadi menggunakan kalimat tanya. Sementara rumusan tujuan penelitian dalam bentuk kalimat pernyataan. Contoh tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya hubungan antara tingkat pendidikan ibu menyusui dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Untuk menjawab rumusan masalah tadi ya. Gitu. Kemudian manfaat penelitian, ini juga setiap hasil penelitian pada prinsipnya harus berguna. Gitu ya. Jadi harapannya hasil-hasil penelitian kita yang kita lakukan itu kan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktisnya gitu ya. Manfaat tersebut secara teoritis itu biasanya bagi perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Manfaat bagi objek yang diteliti dan manfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pengembangan negara pada umumnya. Oke, hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara, teman-teman, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan harus dapat dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisaan data penelitian. Oke, jadi hipotesis ini dibuat untuk menjadi pegangan, pedoman pegangan kita, ya, dalam melakukan penelitian. Apakah yang kita ajukan ini benar-benar terbukti atau tidak? Nah, didukung oleh apa? Hasil penelitian, kajian teori, dan tentunya data yang sudah kita kumpulkan di lapangan. Begitu. Tidak selamanya hipotesis itu harus diterima. Tidak selamanya hipotesis itu harus diterima. Bisa jadi bertolak belakang dengan hipotesis yang kita ajukan. Misalnya hasil penelitian kita ya, yang tadinya kita rumuskan hipotesis, oh ternyata tingkat pendidikan ibu itu berpengaruh terhadap pemberian ASI. Oh ternyata tidak. Hasil penelitian kita bertolak belakang dengan hipotesis. Jadi tidak selamanya hipotesis itu harus diterima, teman-teman. Jadi nanti menyesuaikan dengan data, fakta di lapangan. Realnya seperti apa. Nanti kalau bertolak belakang, jadi tentu dijelaskan ya mengapa bertolak belakang. Diperkuat dengan referensi-referensi yang mendukung baik dari hasil penelitian, kajian teori, dan lain sebagainya. Begitu ya. Kemudian untuk metode penelitian, mencakup aspek yang pertama rancangan penelitian, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasionalnya, instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data, serta jadwal pelaksanaan. Oke, ini nanti kondisional ya, rancangan penelitian itu, populasi dan sampel seperti apa, menyesuaikan dengan tempat penelitian teman-teman. Oke, rencana kegiatan, mengemukakan tentang tahapan penelitian, jenis-jenis kegiatan yang direncanakan, jadwal waktunya mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, sampai dengan penyusunan laporan. Nah, ini nanti biasanya ada pada bagian akhir metodologi penelitian atau metode penelitian. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam narasi proposal penelitian atau yang namanya sitasi. Nah, tidak sedikit juga ya teman-teman itu yang menyusun proposal penelitian, khususnya dalam penulisan daftar pustaka, itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Misalnya begini, ketika teman-teman menulis atau ada yang menulis teori tentang A misalnya di bab 1, atau menurut hasil penelitian A di bab 1, nanti di daftar pustaka tidak ditulis siapa penulisnya. Yang itu tadi ya, yang ditulis, yang diacu atau yang disitasi gitu ya, tidak ditulis daftar pustaka, atau sebaliknya di daftar pustakanya ada tetapi di sitasinya, narasi dalam teksnya itu tidak ada. Nah, ini yang penting diperhatikan. Jadi selalu saya katakan bahwa apa yang ditulis di dalam teks proposal, di dalam narasi proposal itu ya, sitasinya atau sumber rujukannya itu harus termuat di dalam daftar pustaka. Begitupun apa yang termuat di dalam daftar pustaka harus dimuat juga di dalam narasi teksnya. Gitu, sehingga balance gitu ya, jadi seimbang.
Jadi tidak ada yang tadi disitasi di depan, kemudian di daftar pustakanya nggak ada. Begitupun sebaliknya, di daftar pustakanya ada, tetapi di depannya nggak ada. Nah, inilah yang penting harus diperhatikan, gitu ya. Daftar disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama. Oke. Kemudian banyak corak atau style dalam penulisan daftar pustaka, ikuti pedoman yang diharuskan untuk saudara. Oke, biasanya kan ini ada pedomannya, pegangannya, gitu ya, panduannya. Nah, sesuaikan dengan itu. Misalnya, kalau menulis daftar pustaka untuk satu penulis itu gimana modelnya, kemudian untuk 2 penulis, 3 penulis, dan seterusnya. Kemudian ketika menulis daftar pustaka dari artikel online, dari artikel fisik, kemudian dari buku, dari website, dari proceeding, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman harus menguasai itu. Tentunya harus berlandaskan pada panduan atau pegangan, pedoman yang sudah diberikan dari kampus. Itulah yang kemudian menjadi pegangan teman-teman. Ya, terapkan corak tersebut secara konsisten, taat asas. Jadi, misalnya kita dalam penulisan daftar pustaka yang pertama kita sudah sesuai dengan pedomannya yang ada ya, pedoman penulisannya. Nanti lari ke daftar pustaka yang kelima itu sudah berbeda lagi, padahal sama-sama misalnya dari artikel online. Harusnya penulisannya seperti yang di nomor 1 tadi, tapi ketika masuk di nomor 5 sudah berbeda. Nah, inilah yang kemudian harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman. Oke? Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan secara singkat mungkin ya, terkait dengan penjelasan umum mengenai cara penyusunan proposal penelitian bagi teman-teman mahasiswa yang saat ini dalam rangka atau sedang mempersiapkan diri untuk menyusun proposal. Saya kira itu teman-teman. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.